I wanna see you peacock, cock, cock, you peacock, cock. You peacock, cock, cock, you peacock. I wanna see you peacock, cock, cock, you peacock, cock. Sebetulnya saya tidak milih usaha ya. Jadi awalnya itu saya kuliah di sini, saya mau cari kue, nggak ada kue, adanya makanan berat. Terus di sini dulu jual kopi, bread kopi, tapi kuenya dia belum punya. Jadi tokonya yang bread cafe, tapi cuma ada kafe aja yang dijual. Terus dia kok nggak jual kue sih, namanya bread cafe, tapi kok breadnya nggak ada. Terus saya bilang karena saya di rumah ada banyak pegawai yang lama, udah 12 tahun, jadi ilmu saya semua udah ada di dia. Ya udah, terus saya bikin satu macam dititipin di sini. Jadi kalau teman-teman butuh kue ada, ternyata habis terus tiap hari. Lama-lama terus tambah aja satu macam, manis sama asin, habis juga. Terus lama-lama ya udah, sama yang punya stand kue ini bilang, udah Bu, ini kalau Ibu bisa ini tambah macamnya gitu. Jadi lama-lama banyak, akhirnya ini di etalase. Udah berapa lama sih Bu ininya di sini? Sejak aku kuliah di sini tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 9 apa ya? Berapa? Aku lulus 2 tahun lalu. Berarti 2007 kali ya. Ibu kira-kira kue ini 4 tuh tahun. 5 tahun. kue yang ada di sini itu Ibu buat sendiri atau ada pasokan lain? Awalnya semua buat sendiri. Tapi kan dulu kan pertama 1 macam, 2 macam, 3 macam, 4 macam. Banyak jadi Tapi karena sekarang jenisnya semakin banyak, kemudian di rumah juga untuk menampung lebih dari 5-6 orang kan ini terlalu crowded gitu. Jadi kemudian saya menghimpun teman-teman satu komplek yang sudah pensiun, ada yang pensiunan manajer Garuda, ada pensiunan macam-macam gitu. Terus udah istri-istrinya yang siapa yang punya kue diajarin, dia lihat sampai dia bisa, sampai rasanya sama, bentuknya sama, penampilannya sama. Akhirnya beberapa item dia yang lihat. Jadi di rumah ada mungkin 5, 6, 7 macam. modal awalnya jualan ini Masa nggak berapa? kira-kira Soalnya kadang-kadang gini, aku nggak tentu. Soalnya gini, awalnya kan cuma 1 macam, jadi belanja bulanan saya kan setiap bulan itu kan si pembantu saya yang sudah 12 tahun itu saya udah biasa kasih dia ATM, dia belanja 1 bulan. Nah jadi apa yang ada di rumah itu aja, apa yang kamu bisa, apa yang bahan ada. kisarannya kira-kira berapa sih Bu? Ya, sekali belanja bulanan mungkin sekitar 1 juta. Ya. Kira penghasilan per bulan dari Kalau penghasilan kan aku banyak ya. Nah pada akhirnya pada saat saya sudah punya di sini berkembang, terus aku skripsikan dosen pembimbingnya itu kan Pak Hasanuddin, tahu ya Pak Hasanuddin. Dia kan selain ngajar di Al-Azhar, dia ngajar di UIN. Jadi bimbingannya saya kadang-kadang ke UIN. Nah pas di UIN di sana ketemu di Lala, di sana ada peresmian kantin di sana. Terus aku kenalan dengan
dengan gas-gas itu. Jadi aku jalan gitu tiba-tiba bareng-bareng sama ibu-ibu gitu. Ibu dosen di sini, dia tanya. Oh bukan Bu, saya memang sudah tua tapi bukan dosen. Saya dilarang bimbingan di sini. Oh iya. Terus kok ibu bawa makanan kue-kue gitu dari mana? Dia menuju tempat parkir gitu kan. Ini Bu tadi barusan ada peresmian gitu. Oh, saya sebelumnya punya kantin di Al-Azhar. Oh ya kalau gitu ngisi dong di sini. Ternyata dia, kalau gitu ngisi dong kita di sini, kita kan baru buka nih. Jadi kantin yang baru buka itu kantin khusus kayak dosen-dosen gitu ya. Dia ber-AC, dia kursi-kursinya juga bagus, roundtable gitu kan. Akhirnya ya udah saya kasih contoh, dirasain dia suka bubuk. Sampai sekarang jadi saya ngisi di UIN, terutama satu UIN Cangkir, kafe Cangkir itu lama-lama ditambah juga mau tarbiyah, mau di ekonomi, mau juga di psikologi. Jadi Ada berapa cabang? Banyak cabangnya. kedokteran, psikologi, tarbiyah, dakwah, ekonomi, ada 5 di UIN. Terus di dekat rumah saya juga ada rumah sakit Islam. Sebelum di sini sih sebenarnya saya itu juga di rumah sakit Islam banyak juga. Kalau kendalanya Bu? Kendalanya itu kadang-kadang karena SDM itu kadang-kadang pada saat itu biasanya kapasitasnya kan tidak seperti yang lama. Nah pada saat itu kita jaga kualitasnya tetap, jadi harus terjun sendiri. Tapi saya juga kadang-kadang kan saya sering mengikuti suatu korban, jadi kadang-kadang sementara saya belum bisa menghandle ya apa adanya dulu sehingga omset dulu. Kalau bisa omset dulu kita jadi antara operasional dengan nominal kan nggak balance. Di situ ada orang jadi kadang-kadang juga orang yang membantu saya misalnya tadi tidak selalu tiap hari kadang-kadang dia ada usaha ya nggak bisa supply. Nah kalau kita buat sendiri kita sendiri jika ada kesulitan sebelumnya udah harus bagaimana tanggal sekian ada masalah gini. Jadi sebenarnya lebih baik, jadi mungkin lebih handle sendiri itu lebih bagus ya. Secara ekonomis juga iya semuanya kan bisa terencana. Nah kalau orang lain tiba-tiba hari ini nggak bisa kirim jadi kita iya jadi dari situ kok dia tiba-tiba hari ini nggak bisa kirim karena ini mungkin dia punya apa-apa yang tidak bisa diceritakan ya, tapi kalau bisa jadi operasional dan nggak bisa itu Kira-kira kesan-pesan selama Ibu jualan gimana sih? Sukanya padahal ya, aku selalu di rumah itu kan banyak orang ya, kita dan jadi kadang-kadang kalau ada
dari situ, jadi agak rumit juga. Tapi kalau Kedengarannya pengen gaji, tapi tidak mau terus. Oh, ini tiba-tiba nggak produktif. Nah, saya pergi dari sana karena kita sudah jam sekian baginya, jam sekian baginya, jam sekian baginya, jam sekian baginya. Ternyata nggak produktif. Nah, kemacetan sehingga tidak sesuai rencana. Nah, di situ. Terus ada kadang-kadang juga kendalanya ini, tiba-tiba di sini ada acara basar. Ya. Udah alhamdulillah sih kalau di sini enggak, walaupun ada basar kadang-kadang habis gitu. Ada di tempat lain, saya di rumah sakit Islam ya, kadang-kadang ada YRC juga, aku juga YRC juga, beda rumah sakit Islam beda, YRC beda, YRC juga. Kadang-kadang aku nggak sempat komunikasi.